Halo guys, apa kabar? Nah, di video kali ini saya mau ngomongin tentang TRC Immortal Victor Back to Basics Part 3B. Bagaimana mendapatkan power gain dari fighter. Yang di sebelumnya, kan saya sudah membahas tentang bagaimana mendapatkan power gain dari kartu. Nah, sekarang saya mau ngebahas dari fighter. Sebelum itu, saya mau merekap ulang, si boss ini adalah Yellow Element tipe defense. Dan dia mengurangkan power gain dari fighter-fighter kita. Jadi makanya akan sangat susah untuk mengumpulkan power untuk melakukan special attack. Ya. Nah jadi makanya untuk bisa menaikkan power gain dari fighter pun sangat penting. Ya. Yang nomor satu, yang terbagus menurut saya, kalau kita benar-benar kekurangan power gain, adalah Takuma 95 ini, ya, yang bronze border. Karena leader skill dia memberikan buff di mana setiap kali fighter-fighter menghajar si boss yang tipe yellow akan mendapatkan 3% power. Dan jadi ini sangat bagus dan power gainnya akan di boost lumayan cepat. Nah, hanya aja kendalanya kalau menggunakan dia kan bronze border, jadi damage-nya rendah dan dia pun juga pada akhirnya bisa mati. Ya. Nah, akan tetapi dia adalah green, tipe green balance, jadi nggak bakal gampang mati juga karena elemen dia menang dari boss. Jadi damage boss pun juga akan berkurang lumayan banyak. Jadi dia nggak mendapatkan 100% damage dari boss. Ya, jadi kalau kita benar-benar bisa meng-micro dengan baik, ini sih ya mungkin dia bisa hidup sampai 3/4 lah, 3/4 dari total encounter dengan boss ya. Tapi pada akhirnya sih tetap aja mati sih sebelum waktunya habis karena ya memang lemah gitu. Nah, cuman mati pun nggak apa-apa karena reader skillnya tetap berjalan. Itu sih yang penting. Ya. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya kalian nggak punya The Rock, nggak punya Genjuro, nggak punya Haomaru gitu ya, dan kamu misalnya punya Gintoki, punya Katsura, komplit dengan 3 PG-nya, dan juga punya Rock Howard, nah kalian bisa menggunakan Yuri Sakazaki ini karena dia menaikkan power charge rate untuk tipe balance sebanyak 40%, HP pun juga naik 40%. Nah, tapi dia kendalanya, dia akan mati lebih cepat daripada Takuma, meskipun dia silver border, karena elemen dia netral sama boss. Jadi dia akan mendapatkan 100% damage dari boss. Dan kalau dia mati, nah rotasinya akan jauh lebih susah gitu. Ya, tapi power charge rate yang dia akan berikan cukup banyak, 40%. Tapi menurut saya pun masih kurang. Masih tetap harus menggunakan Yuri Silver. Nah, kalau Takuma tadi, saya lihat sih, saya udah mengeksperimen, seharusnya sih nggak perlu ya Yuri Silver. Kalau dimainkan dengan baik dan juga menggunakan awakening skill di waktu-waktu yang tepat, seharusnya sih nggak perlu pakai Yuri Silver. Nah, cuman saya tetap pakai karena mengrotasi dua fighter dibanding tiga itu jauh lebih susah. Ya. Nah, jadi kalau Yuri Silver ini kita nggak ada alternatif lain, tetap harus menggunakan set card yang Yuri Silver yang berjudul The Hobbies. Karena 40% masih kurang sih, meskipun lumayan banyak. Ya. Nah, terus yang nomor 3 adalah Yuri yang tipe defense biru ini. Yang kita maui dari dia bukanlah leader skill, tapi dari core. Yang dimana setiap kali dia menggunakan ultimate move, atau spesial, ataupun finisher,
dia akan mengisi power ke semua team member ya sebanyak 20%. Ya, itu sangat penting. Dia sendiri pun juga mendapatkan 0,7% power setiap kali dia dipukul sama boss. Dan dia pun sendiri ada core power charge rate increase 20%. Ya. Dan terlebih lagi, di skill 3 dia, setiap kali dia menggunakan skill 3 ini, semua akan mendapatkan 7% power, dan ini sangat besar. Nah, jadi pas lagi awakening skill, kan bisa di stem skill-skillnya. Nah, pas dia nge-spam ini, isi power gain-nya akan keisi dengan cepat sekali. Ya. Tetapi kendalanya, karena dia tipe blue element, jadi elemen dia sama boss netral. Jadi makanya dia akan sama dengan Yuri balance merah tadi, mendapatkan 1% damage dari boss. Dan dia akan mati lebih cepat daripada si Takuma juga. Nah, kenapa saya taruh di nomor 3 di bawah Yuri tadi? Karena berbeda dari Takuma dari Yuri tadi, yang dimana power charge rate itu dari leader skill. Jadi meskipun mati, leader skillnya tetap ada gitu. Efeknya tetap ada. Kalau dia kan enggak. Dia dari core dan juga dari skillnya dia sendiri. Jadi setiap kali dia melakukan ultimate move, finisher, memberikan 20% power. Setiap kali dia menggunakan skill 3, memberikan 7% power. Cuma kalau dia mati, jadi udah nggak ada asupan power dari dia lagi. Gitu. Akan tetapi, kalau kamu bener-bener nggak kekurangan PG dan kekurangan fighter, ya apa boleh buat. Boleh pakai ini juga, nggak masalah juga. Dan kasihlah dia banyak fast set card atau enggak bintang 6 yang memberikan defense, memberikan HP untuk menaikkan chance dia untuk survive. Gitu sih. Ya. Ya, terus untuk fighter-fighter lain, saya bisa menganjurkan misalnya seperti si Loli Zero, di mana dia ada core untuk power charge rate dan juga dia memberikan power charge rate dan juga attack kepada Nest Fighter. Dia Original Zero ataupun Nameless. Tetapi finisher dia dan Original Zero kalau digunakan, UI-nya akan hilang. Jadi kita nggak bisa melakukan skill, nggak bisa melakukan switch. Ya. Dan finishernya dia dan Original Zero itu lumayan cepat, paling cuma 4 detikan. Jadi kurang bagus sih. Dan juga 20% power charge rate increase itu tuh nggak banyak. Tetap aja harus di boost dengan Yuri Silver dengan yang lain. Ya. Cuman ya seperti saya bilang, saya kan nggak tahu. Setiap orang kan dia punya fighter yang di build kan beda-beda. Ya, kalau misalnya kamu ada Original Zero yang tinggi dan Pretty Zero juga awaken tinggi, Original awaken tinggi, dan juga Nameless awaken tinggi, dan udah bener-bener nggak ada fighter lain, ini pun juga boleh sebagai option, ya, alternatif. Nah, terus ini kalau udah sampai ini, saya udah nggak meng-ranking lagi ya. Karena mau gimana pun juga, saya mau memberitahu bahwa si Takuma itu memang nomor 1. Nah, udah sampai sini, saya udah nggak mengerank. Karena memang udah kurang bagus sih menurut saya. Karena 20% power charge itu nggak banyak. Oke. Dan juga yang lumayan populer adalah si Ash ini, di mana dia green. Ya. Semua tipe green akan mendapatkan advantage terhadap boss ini. Dari segi power, dari segi damage, bukan power ya, dari segi damage, dari segi survivability, ya akan lebih menguntungkan kita. Ya, cuman si Ash ini tetap aja dia naikin power charge-nya cuma 20%. Jadi itu memang masih kurang bagus. Harus di-boost dengan Yuri Silver dan tetap harus di-boost dari option card PG Gintama kita. Yang mungkin nggak perlu option card PG Gintama kalau ada si Ash ini, mungkin si Gonitz. Gonitz dengan Yuri Silver dan juga leadership skill dia akan lumayan karena Gonitz ada 30% power charge rate increase. Ya. Nah, cuman ya begitu, tetap aja kurang maksimal karena
Si Ash ini kalau dia melakukan finisher, UI-nya juga akan hilang. Kita nggak bisa melakukan skill, nggak bisa melakukan switch. Gonix pun juga finishernya nggak terlalu cepat. Nggak terlalu lama ya. Cuma 5-6 detikan doang. Ash lebih cepat lagi. Mungkin cuma 4 detik kali Ash. Ya, cuman seperti saya bilang, kalau kalian memang ini menurut kalian untuk fighter kalian ini yang optimal, why not? Nah, cuman Katsura, kalau dipakein leader skill dia, Katsura akan lumayan cepat. Tapi tetap aja saya bilang sih, tetap pakai Yuri Silver sebagai safety net. Karena si Katsura, dia ada buff make the game core, di mana dia mendapatkan, ini Gintama eksklusif core, di mana dia bisa mendapatkan 20% power ya, tapi ada 10% chance untuk aktivasi, jadi gacha. Dan juga si Katsura kan ada core menaikkan power charge rate increase, dan juga ada 3 PG. Jadi kalau si Katsura bisa masuk ke tim ini, PG dia akan bertambah lumayan banyak. Karena dia sendiri pun PG-nya udah lumayan kenceng gitu. Ya. Saya rasa sih yang notable udah hanya itu aja sih. Yang lain-lain udah nggak ada lagi sih menurut saya yang lumayan bagus. Oh iya, saya hampir lupa, ada satu lagi, yaitu Billy Kane. Billy Kane si Okonomiyaki. Mana tuh? Nih, Billy Kane Okonomiyaki. Ya, dia lumayan memberikan power charge rate sebesar 20% dan juga menaikkan ultimate move damage kita sebanyak 50%. Sayangnya dia tipenya biru. Kalau dia tipenya hijau, saya bilang ini bakal lumayan bagus. Ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada yang lain, pun pakai ini juga nggak apa-apa. Bisa dicoba. Tapi tetap aja seperti saya bilang, kalau misalnya modifiernya cuma 20%, masih kurang sih menurut saya ya. Cuman yang ini, dia menaikkan ultimate move damage sebanyak 50%. Dan si boss ini kan kita bakal melakukan ultimate move terus-terusan. Jadi ultimate move kita damage-nya bakal gede banget. Jadi bisa ngeboost damage kita. Ya. Nah, terus kalau ada yang lain juga seperti mana ya? Si ini Tuganomics, dia juga menambahkan power charge rate terhadap tipe attack. Tapi kan dia punya finisher cepet, dia punya 3 PG merupakan grab. Jadi nggak bagus menurut saya ya. Kalau dilihat secara keseluruhan ya. Tapi dia pun juga bisa menambahkan power charge rate. Terus ada lagi yaitu Nakoruru. Nakoruru juga bisa menambahkan power charge rate mirip seperti Ash. Cuman finisher dia cuman si burung matok satu kali. Acut! Udah kelar. Jadi sih menurut saya daripada pakai dia ya lebih baik pakai Ash lah. Tapi kan dia ada super armor, jadi kalau Ash kan bakal susah ya. Tiap kali dia dipukul boss dia akan sampai encong. Tapi kalau dia ada super armor, jadi bisa meretaliasi lah istilahnya. Tapi dibilang bagus ya nggak juga lah, karena cuma 20% sih. Ya. Nah, sebetulnya K-Dash ini tuh juga bisa menaikkan power charge rate 20%. Hanya untuk ke tipe merah. Tapi sayang finisher dia itu cepet. Cuma bleger. Ya, paling cuma 2 detik. Paling cuma 2 detik. Coba kalau finisher dia kayak K-Dash yang gold border apa enggak K-Dash yang swimsuit ya. Yang panjang banget itu, yang dia lempar kacamata terus pak pikpuk dak dik duk gitu. Wah, itu 9 detik, itu lebih lama daripada The Rock itu finishernya K-Dash itu. Makanya kadang-kadang saya juga ada menggunakan itu di eksperimen saya sih. Sayangannya kagak ya. Kalau dia bisa kayak gitu, ini akan sangat bagus. Ya, tipe merah.
Tapi saya rasa kurang bagus lah dia lah. Mendingan Ash. Kandidat yang terbagus sih menurut saya sih kalau untuk yang Fast ya, mendingan Ash. Karena Ash itu tipe hijau. Tapi hanya untuk kalian yang punya komplit tipe hijau ya. Karena memang memang powernya kurang. Semuanya cuma kasih 20%. Akan tetapi yang hijau akan memberikan damage yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi daripada yang lain mendingan aja kita pakai Ash kalian. Karena menang elemen. Saya rasa yang notable hanya itu aja ya. Dan kalau misalnya ada yang bagus, yang saya nggak bahas dan kalian tahu, kalian boleh kasih tahu saya melalui komen. Dan saya juga berharap kalian bisa cepet-cepet uh, mendapatkan damage yang paling tinggi ya di boss ini ya. Dan untuk back to basics yang selanjutnya, saya akan ngebahas tentang Optimum Fighter. Dimana saya akan ngomong tentang bleed, critical, dan juga ngomong tentang 3PG. Oke, sampai di sini dulu videonya. Thank you yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!